Izin share screen ya, Pak. Oke, Sudah terlihat, Pak. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok yang beranggotakan Devina Adira Krisnandianti B11 2020 06310, Jauza Dia Junior B11 2020 06407, Salsabila Ayu Oktavianto B11 2020 06409, Diah Intan Novalisa B11 2020 06807. Analisis persaingan. Yang pertama ada identifikasi pesaing PT Sido Muncul Tbk, yang kedua ada strategi menghadapi pesaing, yang ketiga ada strategi menghadapi pesaing dalam merebut pasarnya, yang keempat ada analisis Porter's Five Force. PT Sido Muncul Tbk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berdiri pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Sejarahnya, di tengah persaingan sektor industri jamu yang semakin ketat, Sido Muncul telah berhasil memiliki market share terluas dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran dan pelaku pendiri industri ini. Yang pertama, identifikasi pesaing PT Sido Muncul Tbk. Identifikasi analisis persaingan industri jamu. Yang pertama ada karakteristik pemimpin pasar atau market leader, mempunyai pangsa pasar paling besar, unggul dalam perubahan harga, saluran distribusi dan intensitas promosi daripada pesaingnya, menjadi pusat orientasi pesaing untuk diserang, ditiru, dan dijauhi. Karakteristik penantang pasar atau challenger. Untuk penantang pasar atau market challenger ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, punya pangsa pasar dan posisi di bawah market leader. Melakukan penyerangan terhadap market leader baik secara langsung atau tidak langsung untuk merebut posisi sebagai market leader. Lalu yang ketiga, memperbesar diri dengan mengakuisisi bisnis yang lebih kecil. Yang ketiga ada pengikut pasar atau follower. Pengikut pasar atau follower merupakan bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tetapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader maupun market challenger. Lalu yang keempat ada relung pasar atau niche. UKM dan bisnis online yang berada di posisi ini banyak yang menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak pesaing. Pengelompokan market industri jamu. Yang pertama ada market leader PT Sido Muncul Tbk, yang kedua ada challenger PT Jamu Air Mancur, yang ketiga ada follower PT Nyonya Menir, lalu yang keempat ada niche PT Jamu Borobudur Herbal.
Market leader, yaitu PT Sido Muncul, adalah pabrik jamu berstandar farmasi dan pada tahun 2000 penghargaan pertama diraih Sido Muncul yang menerima 2 sertifikat sebagai pembuat brand, pembuat jamu, dan obat tradisional terbaik, yaitu CPOTB dan CPOB. Penghargaan tersebut juga menjadikan Sido Muncul sebagai satu-satunya brand jamu berstandar farmasi. Sido Muncul terbukti di posisi leader dengan menduduki posisi pertama pada bidang industri jamu melalui produknya yaitu tolak angin. Produk-produk dari PT Sido Muncul yaitu tolak angin, kuku bima energi, kopi jahe, permen tolak angin. Market challenger yaitu PT Jamu Air Mancur. Termasuk ke dalam kelompok challenger yang menjadi saingannya PT Sido Muncul, perusahaan ini memiliki produk yang cukup dikenal masyarakat dan cukup banyak masyarakat yang menggunakan dan mengonsumsinya, seperti Antangin, Mustika Ayu, minyak telon. Produk-produknya yaitu Antangin, Mustika Ayu, minyak telon, sirup tenangin box. Market follower. PT Nyonya Menir termasuk di dalam kelompok follower di mana PT Nyonya Menir lebih memfokuskan pembuatan produk yang dapat digunakan dan dikonsumsi oleh wanita remaja hingga dewasa, berpendapatan menengah ke atas. Produknya yang pertama ada minyak telon Nyonya Menir, kedua jamu habis bersalin Nyonya Menir, dan yang ketiga galian singset. Market niche. PT Jamu Borobudur Herbal. Seiring perkembangan akan kebutuhan obat herbal pada tahun 1979, PT Industri Jamu Borobudur mulai memproduksi obat herbal siap pakai. Jamu Borobudur memulai produksi dari bentuk pil. Pada tahun 1989, PT Industri Jamu Borobudur memulai mengembangkan jenis sediaan dalam bentuk kapsul. Dan pada tahun 2000, produk berbahan herbal mulai dikembangkan untuk produk kosmetik dalam sediaan krim, gel, param kocok, dan ragam sediaan lainnya. Produknya yang pertama ada BRD Sambiroto, kedua Tulak, ketiga Mastin, keempat Kelorin. Yang kedua, strategi menghadapi pesaing. Yang pertama, strategi diferensi. Strategi ini merupakan serangkaian tindakan yang berkaitan dan dirancang untuk memproduksi barang dan jasa yang dianggap berbeda oleh para konsumen dengan ciri yang dapat diterima sebagai hal yang penting bagi konsumen. 2. Promosi penjualan. Selain menggunakan media iklan, PT Jamu Sido Muncul juga menggunakan promosi penjualan. Promosi penjualan ini dilakukan untuk menjaring konsumen baru. Salah satu bentuk promosinya adalah dengan mengemas tolak angin dengan permen tolak angin dalam satu paket. Yang ketiga, melakukan diversifikasi produk dengan menambah varian-varian baru dan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, perusahaan tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama, dengan cara tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan signifikan, yaitu pasar domestik dan Asia. Dan fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tambah tinggi, contohnya permen tolak angin yang banyak disukai konsumen dari anak-anak sampai dewasa. Yang kelima, menjangkau konsumen melalui para retail yang sebagian besar UKM, warung, kios di pasar tradisional. Selain itu, juga outlet modern seperti supermarket dan minimarket, dan outlet medikal seperti apotek dan toko obat. Yang ketiga, strategi menghadapi pesaing dalam merebut pasarnya. Strategi PT Sido Muncul dalam menghadapi pesaing yang mencoba merebut pasarnya dengan menggunakan strategi global dalam persaingan internasionalnya. Sido Muncul menggunakan strategi untuk menawarkan produk-produk yang standar ke berbagai pasar di berbagai negara yang berbeda sehingga pasar yang digunakan oleh Sido Muncul memiliki jangkauan yang luas. Dalam persaingan bisnisnya, perseroan tidak hanya fokus pada pasar domestik. Meskipun pasar lokal tetap menjadi perhatian utama,
Mereka terus memperbesar penetrasi pasar ekspor melalui promosi iklan di negara setempat dan menjalin kerjasama dengan perusahaan distributor lokal. Selain itu, dengan menggunakan penetrasi harga, hal ini dapat dengan mudah untuk dapat menyerang pasar, yang nantinya harga tersebut akan sedikit-sedikit dinaikkan, namun tetap dipercaya oleh konsumen. Sinergi dari pengelolaan yang baik atas apa yang menjadi kekuatan perusahaan, serta pemilihan untuk menjalankan strategi yang dipilih akan menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan bagi perusahaan dalam menghadapi para pesaingnya. Empat, analisis Porter's Five Forces. Analisis Porter Five Forces yang pertama kali dilakukan adalah menentukan siapa saja yang menjadi pemain atau yang berperan dalam industri sektor retail. Kemudian akan dilakukan pemaparan variabel dan indikatori kelima faktor Porter Five Forces, yaitu sebagai berikut. Satu, ancaman pendatang baru yang diidentifikasi sebagai pemain baru yang hadir dalam pemain sesama industri. Seperti contohnya Herba Nugraha, Herba Medica Cosmetindo, Habat CV, PT Citra Deli, dan lain-lain. Yang kedua, kekuatan tawar membeli. Pembeli dalam industri jamu tersebar di semua kelas masyarakat. Karena produk yang dijual PT Sido Muncul bukanlah produk khusus seperti contohnya obat khusus penyakit jantung. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Dalam produk ini ialah obat-obatan modern non-jamu. Yang keempat, kekuatan pesaing. Pesaing yang dihadapi dalam industri seperti PT Air Mansur, PT Jamu Borobudur, PT Industri Jamu Jago, PT Jamu Indonesia Simona, dan lain-lain. 5. Kekuatan tawar-menawar. Pemasok PT Sido Muncul adalah gabungan petani yang berasal dari Wonogiri, Purwokerto, Purworejo, Ambarawa, dan Jawa Timur. Bentuk bahan baku berupa daun atau rimpang. Adapun parameter yang dijadikan sebagai bahan analisis lingkungan industri dengan menggunakan model analisa Porter Five Forces tentang variabel-variabel dan indikator-indikator yang menjadi sumber tekanan dari lingkungan eksternal industri. Dalam hal ini yaitu industri consumer goods bidang farmasi, ancaman pendatang baru atau threats of new entrants. 1. Skala ekonomi, layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar. 2. First mover advantage. PT Sido Muncul memiliki produk unggulan seperti jamu tolak angin dan minuman berenergi kuku Bima, sehingga sulit untuk digantikan posisinya. 3. Legal barriers. Adanya peraturan dari pemerintah untuk memperketat industri jamu di Indonesia. Ancaman untuk pengganti, threat of substitutes. 1. Produk pengganti, yaitu adanya produk pengganti. Yang kedua, relative price dan tarif. Produk pengganti lebih murah dengan performance fungsi yang sama. Yang ketiga, pangsa pasar produk pengganti. Produk pengganti mempunyai pangsa pasar pengganti yang baik. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar atau bargaining power of buyers. 1. Pangsa pasar pembeli. Pembeli mempunyai pangsa pasar yang sama. 2. Diferensiasi produk. Produk dari pesaing existing memiliki diferensiasi produk. Ketiga, informasi produk. Pembeli memiliki informasi mengenai produk. Keempat, switching cost, rendahnya biaya untuk beralih ke produk lain. Kekuatan tawar membeli atau bargaining power of suppliers. 1. Dominasi pemasok. Pemasok didominasi oleh serikat tani di berbagai daerah. 2. Produk pemasok. Produk pemasok merupakan produk penting, seperti daun, rempah, rimpang. Ketiga, pasar pemasok,
Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok karena menjual dalam skala besar. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama atau rivalry among competitors. 1. Jumlah pesaing, persaingan yang beragam. 2. Diferensiasi produk, memiliki banyak diferensiasi produk. 3. Pertumbuhan industri yang tinggi. 4. Skala ekonomis, karena produksi secara massal dan menggunakan teknologi terbaru, maka biaya dapat ditekan dan dapat mencapai efektif dan efisiensi produksi. 5. Fixed cost, banyak berinvestasi pada alat-alat berteknologi tinggi. 6. Exit barriers, tingginya hambatan untuk keluar dari industri karena banyak berinvestasi di aset tetap. Kesimpulannya, dari diskusi di atas dapat ditarik kesimpulan pertumbuhan dari PT Sido Muncul semakin pesat. Dengan adanya anak perusahaan akan lebih memudahkan PT Sido Muncul dalam menguasai pasar. Selain itu, produknya bukan hanya jamu herbal saja, akan tetapi ada produk lainnya yang sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Selain pengembangan produk, dengan banyaknya industri jamu membuat tingkat persaingan semakin ketat sehingga setiap perusahaan dituntut memiliki daya saing yang tinggi, baik dengan menghasilkan produk yang beragam dengan kualitas yang baik maupun menerapkan strategi pemasaran yang tepat sesuai karakteristik pasar yang dihadapi. Variasi loyalitas konsumen dipengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh variasi berbagai variabel, diantaranya kualitas produk, kepuasan konsumen, dan reputasi merek. Ini berarti bahwa loyalitas konsumen dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan reputasi merek dari jamu tolak angin PT Sido Muncul. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, thank you kelompok 5. Berarti kelompok yang wajib bertanya ada kelompok 8 ya berarti ya. Kelompok 8 silahkan wajib mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan komentar boleh. Atau memberi tambahan informasi juga boleh. Silahkan buat kelompok yang lain yang juga penasaran dengan materinya juga bisa mengajukan pertanyaan, silakan. Ini edisi lebaran berapa nih? 30 pertanyaan kan? Mana kelompok 5? Oke ya, 30 pertanyaan cukup lah. Mumpung Jangan, nih. Pak. Hah? Jangan dong, Pak. Jangan, lah berapa? Mumpung edisi lebaran loh ini. Ya, silakan kelompok lain mengajukan pertanyaan lewat room chat ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Ulfitaningrum dengan pertanyaan apakah strategi diferensiasi dan promosi penjualan efektif dalam menghadapi pesaing di PT Sido Muncul. Adanya strategi diferensiasi dan promosi penjualan sangat efektif karena akan menciptakan segmentasi pasar dan tentunya lebih mudah dalam meningkatkan penjualan dan melakukan strategi pemasaran. Penerapan strategi diferensiasi juga akan berdampak baik bagi kelangsungan reputasi perusahaan. Hal ini karena perusahaan mampu bersaing dengan menciptakan produk yang memiliki kualitas yang lebih baik, bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk dari perusahaan lain. Bagaimana Mbak Wahyu Ulfitaningrum? Terima kasih Mbak Bettina atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asia Mabana Mujahidah. Kenapa menganalisis pesaing penting? Dan apa strategi yang dilakukan PT Sido Muncul Tbk untuk memperluas pangsa pasar? Secara umum, manfaat dan analisis pasar adalah untuk memberikan gambaran mengenai target dari pemasaran suatu produk yang dijual. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengembangan posisi produk dan strategi pemasaran marketing untuk setiap produk yang bersangkutan. Strategi yang dipakai Sido Muncul adalah kualitas produknya. Ketika produk itu sudah dikenal dengan kualitasnya yang bagus, maka di dalam negeri sendiri produk itu akan digemari. Setelah itu baru bisa produk ini dibawa ke luar negeri. Bagaimana Mbak Asyama, bisa diterima? Bisa. Terima kasih Mbak Zauza. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mary Fitrianingsih. Mengapa begitu penting mengidentifikasi pesaing dalam konteks bisnis? Mengidentifikasi atau mengenal pesaing adalah yang sangat penting bagi perencanaan pemasaran yang efektif. Karena suatu perusahaan harus membandingkan secara teratur produk, harga, saluran, dan promosi yang dimiliki oleh para pesaing. Maka dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi area keunggulan dan kelemahan kompetitif. Bagaimana Mbak Mary, bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Afrayatul Eliza Putri. Strategi menghadapi pesaing diantaranya ada strategi diferensiasi. Apa diferensiasi yang dimiliki PT Sido Muncul? Sebutkan dan berikan penjelasannya. Dari PT Sido Muncul dapat meraih diferensiasi dari produk dan jasa yang dihasilkan dengan cara inovasi produknya yang cepat dan berkualitas. Keanekaragaman sediaan jamu yang dihasilkan seperti serbuk, instan, komplit, atau serbuk dan instan, lalu cairan, cairan dalam obat, kapsul, tablet, dan permen. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi yang mempunyai lini bisnis yang sama dan memberikan perusahaan akses ke pasar dan teknologi yang baru. Apakah jawaban saya sudah jelas? Pak, maaf, ini untuk pertanyaannya sudah terjawab semua oleh kelompok kami. Udah semua ya? Cuma 4 ya yang tanya ya? Oke, membahas soal analisis persaingan ya. Tadi saya lihat sih sudah banyak ya, sudah banyak dijelasin. Bagus penjelasannya, komplit. Ada contohnya juga tadi, pesaingnya PT Sido Muncul siapa aja, terus ada followernya juga, sama pasar niche ya, niche pasar itu, niche market itu yang segmennya paling berbeda biasanya. Nah, sudah dibahas. Sebenarnya teman-teman biasanya kalau suruh analisa pasar itu paling mudah atau paling banyak teori yang dipakai itu biasanya Porter. Tadi ada sepertinya saya lihat ya. Porter sama analisis SWOT.
Nah, biasanya analisis SWOT itu masih dipakai oleh perusahaan-perusahaan kekinian ya. Kenapa? Karena analisis SWOT itu bisa jadi model basic termasuk Porter 5 analysis ya kalau nggak salah, atau 5 strategic ya, saya lupa. Nah, dua model strategi itu, dua model analisis strategi itu biasanya digunakan untuk melihat persaingan yang ada, di mana biasanya teman-teman itu kalau menganalisis persaingan yang paling dekat adalah siapa nih yang siapa saja yang menjadi pelakunya gitu ya, siapa saja yang menjadi musuh kita biasanya melihatnya kan gitu ya, siapa saja yang jadi siapa saja yang menjadi mitra, siapa saja yang menjadi musuh. Nah, itu biasanya dilihatnya bisa dilakukan saat analisa pasar. Nah, data-data yang teman-teman punya, yang diperoleh, itu digunakan untuk mengukur kondisi saat ini. Misalnya, kalau sekarang sih banyak ya lembaga survei gitu ya, yang tadi sampai bisa ditampilkan bahwa PT Sido Muncul itu masih menjadi market leader. Nah, pesaing-pesaing di sebelahnya itu masuknya kategori challenger, ada follower, dan ada niche market. Nah, data-data tersebut bisa teman-teman jadikan acuan untuk meningkatkan daya saing atau mengantisipasi adanya gerakan-gerakan masif dari dari para pesaing. Nah, kalau teman-teman berada di puncak, biasanya teman-teman itu menjadi pengambil keputusan kejadian-kejadian atau pengambil keputusan kondisi market itu jalannya seperti apa. Jadi kondisi pasar itu bisa disetting. Nah, biasanya pemilik atau pemimpin pasar ya, kalau di saham perusahaan ya pemilik saham mayoritas. Nah, itu yang mengambil keputusan. Jadi kalau ada perusahaan baru mau join atau mau bersaing gitu ya, nah, itu biasanya perusahaan yang jadi market leader itu bisa menentukan harga pasar, bisa juga menentukan kebijakan industri. Nah, itu bisa sampai sana. Jadi kayak misalnya teman-teman mau bikin atau mau masuk ya, jadi perusahaan baru, mau ikut bersaing, mau ikut persaingan gitu ya. Nah, itu biasanya teman-teman kan harus menyesuaikan harganya, ada benchmark. Benchmarknya dengan pimpinan pasar atau pemimpin pasar atau market leader. Nah, teman-teman bersaing dengan mereka, maka teman-teman juga menyesuaikan harganya dengan mereka. Nah, itu wajar terjadi dan memang kondisi industri di pasar itu ya kayak gitu ya. Memang teknis operasionalnya seperti itu. Sehingga teman-teman tidak sebenarnya tidak perlu risau ya, karena memang itu fair ya. Itu terjadi di pasar bebas, di pasar persaingan sempurna ya. Sebentar, saya izin minum sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi batasnya untuk teman-teman di bagian R&D ya, biasanya analisis persaingan ini nanti teman-teman menyediakan informasi kepada pengambil keputusan gitu ya. Kira-kira kita nanti mau strateginya kayak gimana. Nah, R&D biasanya yang membuat atau yang menjalankan itu kebutuhannya biasanya untuk market leader ya. Kalau untuk para pesaing, challenger dan follower biasanya juga melakukannya itu untuk jaga-jaga, karena mereka kan posisinya belum aman ya. Mereka masih biasanya yang udah agak aman kan challenger ya, dia udah termasuk nomor 2 terbesar bahasanya gitu. Nah, biasanya sebagai follower atau niche market itu biasanya
masih agak goyang gitu kalau ada pendatang baru. Nah, apalagi mungkin teman-teman tahu pendatang baru biasanya gerakannya lebih masif ya, promosinya lebih kenceng gitu. Contohnya misalnya saya ngambil contoh yang lain ya, contohnya ketika Shopee Food keluar, itu kan gerakan promosinya dia lebih masif ya, entah mungkin sampai sekarang ya kalau teman-teman biasanya pakai Shopee Food. Jadi sudah ada Gojek dan Grab gitu ya, pas Shopee keluar masifnya sangat ternampak ya karena baru berapa bulan gitu ya. Contohnya dilihat dari jumlah orderan, dilihat dari jumlah driver yang nangkring ya, biasanya kota kita hijau, terus tiba-tiba kota kita menjadi hijau dan oranye gitu. Nah, berarti mereka itu sebagai pendatang baru itu sangat menggoyahkan, memberikan tantangan yang luar biasa. Namun karena seperti yang kita ketahui ya di pasar bebas era kekinian tuh orang kalau bikin usaha itu nggak cuma hilir itu produk jadi, tapi juga bisa ke hulu, yaitu bahan baku. Nah, enaknya market leader, teman-teman jadi penguasa industri atau pemimpin pasar itu enaknya adalah teman-teman itu punya sumber daya yang melimpah gitu, baik itu secara finansial ataupun secara operasional. Misalnya teman-teman sudah jadi market leader di bagian produk jadinya jamu, terus tolak angin itu misalnya. Nah, teman-teman bisa saja berinovasi, memberikan suplai bahan baku kepada perusahaan-perusahaan pesaing dan follower atau pendatang baru. Nah, itu juga bisa. Jadi mungkin di dalam industri kita itu statusnya musuhan karena di depan layar, karena investor taunya kita itu perusahaan yang berkembang, kita maju, kita besar. Nah, namun di belakang layar kita mensuplai perusahaan-perusahaan lain ya enggak masalah gitu ya. Kita mensuplai perusahaan-perusahaan pesaing kita ya enggak jadi masalah. Itu hal yang fair karena sifatnya adalah jual beli. Di dalam model bisnis ada business to customer, ada business to business, sehingga itu masih legal, bukan selundupan atau korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu boleh saja. Dan itu memang banyak terjadi di mana-mana. Karena konsep bisnisnya adalah membuat sebuah ekosistem ya, tidak hanya melakukan jual beli. Nah, hal-hal yang seperti itu biasanya memang sudah melalui kajian R&D di bidang pemasaran biasanya atau di bidang strategis ya. Nah, kayak gitu itu di dalam analisis persaingan itu memang wajar terjadi dan itu memang harus dilakukan ya. Karena perusahaan apalagi udah jadi market leader nggak boleh goyah, nggak boleh gampang kesenggol. Nah, misalnya contoh lain yang mungkin teman-teman sudah mengikuti banyak ceritanya, misalnya market leader yang bisa jatuh seketika apa? Nokia. Nokia atau di kalangan smartphone itu bisa jatuh seketika gitu ya, tanpa mereka harus melakukan kesalahan yang fatal, tanpa mereka harus melakukan kesalahan yang besar, tapi apa mereka bisa jatuh dengan seketika. Padahal waktu itu Samsung sebagai dulu masuknya udah challenger bukan ya? Soalnya dulu tuh banyak banget ya challenger tuh bisa masuk, Motorola tuh aja udah bisa challenger ya. Nah, dulu Samsung itu sebenarnya tidak mencari market leader. Samsung tujuannya hanya bahasanya membantu ya, mendorong, mensupport Nokia untuk menjadi lebih besar. Dengan cara apa? Dia tidak hanya membuat hilir, tapi juga hulu. Hulunya apa? Yaitu sistem operasi smartphone gitu ya, bahwa ada ponsel canggih. Nah, dengan kualitas Nokia yang luar biasa gitu ya, ketika HP-nya dibanting ke lantai, lantainya yang retak gitu kan. Nah, ini bisa menjadi potensi nih buat Nokia. Sebenarnya yang mau dilakukan Samsung adalah bermitra, bukan menjatuhkan Nokia gitu kan. Nah, karena nanti kalau Samsung berhasil nggait Nokia, penjualan Nokia naik, otomatis penjualan Samsung juga naik. Daripada harus repot keringetan sendiri, mending melibatkan orang lain untuk berkeringat. Kita tinggal produksi, tidak perlu nawari lagi ke mana-mana. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, namun oleh Nokia ditolak mentah-mentah gitu kan, karena bagi mereka ya ngapain, kita sekarang udah market leader, kamu aja yang ngikuti trennya kita, ngapain saya mulai ngikuti trennya yang kalian buat gitu.
Nah, padahal pada saat itu akan tiba masanya bergerak gitu kan, eranya era robotik lah bahasanya, dari era jahiliyah ke era robotik. Nah, dulu yang paling nyentrik memang Nokia dengan kualitasnya, tapi kita akan berbicara pada kecerdasan buatan gitu ya. Nah, kecerdasan yang sudah disetting. Maka waktu itu diusulkan dulu oleh Samsung. Ternyata ditolak Nokia, ya sudah. Karena ditolak ya akhirnya Samsung mencoba memberikan tantangan atau memberikan persaingan yang lebih kuat, yaitu dengan produknya sendiri. Ternyata hasil keberhasilan kajian dari riset and development membuktikan langsung tiba-tiba Nokia jatuh ya. Nokia jatuh, Samsung berdiri tegak menjadi market leader. Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa HP-nya tuh beda-beda, nggak Samsung gitu ya, tapi selama sistem operasionalnya Android gitu ya, maka data yang terkumpul ya rumah besarnya ya di Samsung sana ya, rumah besarnya di sana. Smartphone dengan merek lain itu ibaratnya rumah singgahnya gitu ya, rumah singgahnya, tapi rumah utamanya tetap di Samsung. Maka mereka yang menyimpan datanya lebih banyak ya daripada smartphone yang lain. Nah, karena tadi Samsung ketika sudah jadi market leader, dia tahu dia tidak hanya bisa berbisnis di bagian hilir atau produk jadi, tapi dia juga bisa menjual hulunya, yaitu sistem operasinya. Nah, karena mereka memang dari awal dulunya mau bisnisnya hulunya aja nih, ternyata ketika ditolak Nokia, mereka sekarang malah hulu ke hilir, punya semua gitu ya. Mereka bikin lini bisnis yang banyak dan menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan lain yang mau jadi penantang gitu ya, yang mau masuk ke industri, mereka tidak perlu berinovasi, mereka tidak perlu mengembangkan sistem operasi smartphone lagi gitu kan. Mereka tinggal beli aja udah dari Samsung, tinggal bikin fitur-fitur menariknya, terus habis itu casing smartphone-nya juga berbeda, yang lebih unik, lebih nyentrik gitu, sehingga muncul pada saat itu Oppo ya. Oppo ya, saya pronunciation-nya kurang tahu ya, yang pas itu Oppo apa Oppo gitu. Nah, itu menjadi identik dengan istilah kamera phone gitu ya, padahal ya intinya adalah smartphone. Hanya saja karena dia berfokus pada kameranya, namun didukung dengan sistem Android yang keren gitu ya, sehingga mereka memiliki julukan kamera phone. Mereka berusaha membuat atau menciptakan pasar baru gitu ya, pasar atau niche market tadi kisahnya. Jadi kalau yang mau kameranya bagus untuk konten gitu ya, silakan beli Oppo daripada beli smartphone yang B aja. Nah, gitu. Itu muncul fenomena pesaing baru gitu ya. Terus Oppo bikin anak usaha namanya Vivo gitu ya. Padahal kalau kita tahu Vivo dan Oppo itu bersaing gitu kan, padahal satu keluarga. Nah, itu menunjukkan bahwa saudara saja juga bermusuhan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya muncullah iPhone ya, dia bikin niche market sendiri sebenarnya. Dia tuh bikin pasar sendiri. Kalau di Samsung itu pasarnya tuh mulai dari kalangan menengah bawah sampai kalangan menengah atas pun ada. Nah, terus untuk pesaing-pesaingnya, kalau Oppo itu hanya untuk kalangan menengah atas karena membeli kameranya ya, beli kameranya yang cenderung mahal atau menengah ke atas, jadi dari tengah ke atas. Nah, sedangkan iPhone itu sebenarnya yang diincar adalah kalangan atas gitu ya, karena memang bila belinya di negara asalnya tidak terkena pajak yang tinggi ya, tapi ketika sudah diimpor masuk ke negara kita itu menjadi HP yang mahal gitu ya, karena kena pajak tadi. Nah, tapi yang terjadi fenomenanya adalah iPhone ini dikira adalah pesaing, bahasanya apa ya, jadi masuk itu terus pesaing Samsung gitu ya, pesaing smartphone. Kenapa bisa terjadi? Karena iPhone ini ternyata penikmatnya juga dari kalangan menengah bawah sampai atas gitu kan. Kenapa nih? Kok bisa perubahan perilakunya kayak gini? Ternyata
perilaku pembelian konsumennya juga berubah seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan dunia sosial media, di mana konsumen ini demi konten gitu kan, dia juga pengen nih meningkatkan status sosialnya gitu ya. Jadi ada tuh fenomenanya zaman dulu ya, sampai terima hutang gitu ya, sampai pokoknya nggak apa-apa deh hutang, yang penting bisa beli iPhone gitu ya. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan kehidupan sosialitanya. Nah, hal-hal ini membuat yang dulunya orang membeli smartphone itu adalah berdasarkan logika, sekarang beli smartphone atau beli handphone itu seperti membeli baju berdasarkan perasaan atau benak kita pengennya yang mana. Sudah tidak mementingkan harganya berapa, pokoknya itu mahal karena memang bagus gitu ya. Padahal kalau dianalisa secara logika, maka beli HP itu sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kamera saja masing-masing sudah minimal 48 megapiksel atau 64 atau bahkan sudah ada yang lebih dari itu. Nah, atau bahkan sudah ada yang 4K ya kualitasnya misalnya. Nah, hal-hal tersebut berkaitan dengan logika dalam menganalisis sebuah produk untuk dibeli. Nah, kalau sekarang tidak, bergeraknya adalah penyesuaian untuk pembuatan konten. Makanya iPhone yang dulunya niche market, dia punya pasar sendiri, sekarang malah dia masuk dalam industri gitu ya. Malah sekarang orang bilangnya adalah market leadernya adalah iPhone, challengernya adalah Samsung gitu. Nah, untuk kategori ini kenapa bisa masuk seperti itu? Mungkin ada analisanya gitu. Ada analisa yang berkaitan dengan mungkin jumlah penjualan, kualitas produk. Bahkan waktu itu sempat ya sering banget dibanding-bandingkan iPhone dengan Samsung gitu. Nah, padahal semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya dengan kualitas yang mereka tawarkan. Namun ternyata ya seperti yang saya bilang tadi, ternyata memang konsumen di Indonesia secara luas ya itu sangat tertarik dengan dua brand besar itu, sehingga mereka bisa dibilang tidak ada yang supply antar mereka ya, supply antar mereka gitu. Jadi iPhone tidak supply ke Samsung, Samsung tidak supply ke iPhone gitu. Dan juga mereka bersaing itu sampai bisa dibilang sekarang muncul pesaingnya pada saat itu yang lebih kondang adalah Xiaomi gitu ya dari Cina gitu. Nah, yang kita lihat di sini bukan Xiaomi-nya tapi negara Cinanya gitu ya. Kenapa? Karena negara Cina itu dengan visinya dia menguasai pasar global, dia tidak terlalu mementingkan bagaimana sebuah brand itu dengan inovasi dan kualitasnya gitu ya. Apa yang biasanya dilakukan oleh produsen-produsen di negara Cina gitu, yaitu bikin produk gitu ya dengan kualitas yang kompetitif ya. Ingat, kompetitif itu artinya bisa dibilang ada beberapa fitur yang di atas standarnya atau standarnya Samsung ya misalnya, ada atau standarnya market leader, ada yang di bawahnya standar market leader. Nah, dengan diproduksi yang melimpah, yang banyak, yang massal gitu ya, sehingga biaya produksinya murah. Sehingga Xiaomi bisa dibilang kualitasnya hampir sama kayak Samsung atau iPhone, tapi harganya bisa lebih murah untuk kalangan menengah bawah. Nah, jadi Xiaomi memenuhi market menengah bawah yang memimpikan memiliki smartphone selevel Samsung dan iPhone yang ada di level atas dengan fitur-fitur yang mirip atau melampaui. Contohnya apa? Yang tidak ada di tempat lain adalah misalnya di Xiaomi masih ada infrared yang menurut orang lain jadul, ternyata masih bisa dipakai gitu kan untuk smart remote gitu ya. Nah, persaingan ini sebenarnya tidak bahasanya kalau boleh ngomong yang agak tajam, hal-hal ini sebenarnya muncul dari ide-ide yang tidak perlu, yang idealisme tinggi itu sebenarnya tidak perlu, tapi lebih kepada kita memahami sebenarnya masalah yang banyak dihadapi orang tuh apa sih. Nah, daripada beli iPhone KW gitu kan, mending udahlah beli Xiaomi aja, malah yang kualitas ori. Hanya saja ya tadi yang
harus diakui dari pesaing kenceng yaitu Xiaomi adalah tadi ya, adidaya negara Cina menerapkan strategi yang amati, tiru, plek jiplek gitu ya. Tidak perlu yang effort banget lah untuk berinovasi gitu. Nah, dengan produk yang dibuat massal gitu ya, dengan sentuhan-sentuhan yang sebenarnya menurut inovasi ke depan kayaknya nggak masuk gitu kan, tapi dengan fitur-fitur tersebut itu mendukung kebutuhan masyarakat gitu. Nah, hal-hal tersebut jadi 3 brand besar ini gitu ya, 3 brand besar ini bersaing hingga saat ini dan produknya apa ya, launchingnya itu nggak yang 10 tahun sekali gitu ya, minimal paling lambat tuh setahun sekali gitu ya, setahun sekali mereka rilis atau launching gitu. Nah, yang paling kesel kan pasti sudah beli gitu ya, terus ternyata beberapa bulan kemudian rilis yang baru. Kalau dikaji secara analitik itu sebenarnya fiturnya tidak berbeda banyak, tapi bagi perasaan kita bahwa atau benak kita kalau kita bisa punya yang lebih baru, berarti kita tuh orang-orang kekinian yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, kayak gitu ngomongin analisis persaingan gitu, mungkin buat para pimpinan perusahaan itu dibutuhkan sudut pandang yang luas, sudut pandang yang tajam, kemampuan analisa yang tajam. Itu memang betul. Tapi teman-teman sebenarnya tidak harus bisa sampai pimpinan puncak dulu untuk melakukan hal-hal strategis tersebut. Sebenarnya teman-teman mulai dari level yang paling bawah pun bisa, karena di berbagai perusahaan itu yang dilihat adalah kreativitas atau ide-ide kekinian. Nah, tapi kalau teman-teman yang punya usaha sendiri, yang punya perusahaan, maka teman-teman bahasanya mungkin kalau sudah survive, sudah settle, usahanya sudah jalan bagus, jangan lupa bahwa semakin maju, perkembangan juga berubah, maka teman-teman harus mengikutinya. Jadi mungkin awalnya berusaha survive, lalu berusaha berinovasi. Nah, tapi jangan lupa survive itu jangan ditinggalkan. Karena seperti yang terjadi pada saat kita awal-awal pandemi ya, kita tidak mempersiapkan untuk survive, ternyata pas pandemi kita dipaksa untuk survive. Nah, itu yang harus teman-teman tanamkan, bahwa setiap saat teman-teman itu bisa tergeser dari lantai persaingan industri. Nah, teman-teman jangan sampai mau digerus atau mau disenggol dengan mudah. Teman-teman harus menemukan persaingan yang ketat, teman-teman harus jadi yang paling kokoh. Nah, beberapa strategi yang biasanya ditawarkan di dalam analisis persaingan itu contohnya seperti yang saya singgung soal negara adidaya Cina tadi, itu biasanya cost leadership ya, dia tuh biaya produksinya yang paling murah, paling rendah gitu. Bahkan teman-teman mungkin kalau pernah ya melihat produknya sekeren apapun, ternyata pas dibuka, pas dicek, ditelaah, ada tulisan made in China gitu ya. Nah, karena memang semua itu sekarang bergeraknya untuk produksi itu mending di negara Cina gitu, karena memang biaya produksinya yang relatif paling murah dibandingkan negara-negara barat. Makanya pada buka cabang produksinya pada di sana gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya cost leadership itu kayak gitu. Karena kalau kita bisa masang harga produksi lebih murah, itu kita bisa ngambil keuntungan lebih banyak kalau harganya selisihnya nggak terlalu jauh dengan pesaing kita. Nah, jadi teman-teman bisa lebih fleksibel dalam menentukan harga. Kalau pesaing kita 10.000, kita masang harga 8.000 aja sudah untung. Makanya dulu Cina sempat dicap perusak harga industri, karena tadi dia bisa memasang harga di luar nalar gitu ya. Karena memang strategi cost leadership. Nah, kalau yang diferensiasi teman-teman itu yang berkaitan dengan strategi-strategi inovatif ya. Teman-teman harus memunculkan perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Nah, makanya muncul biasanya ada namanya hak cipta ya. Supaya apa? Supaya itu tidak mudah ditiru. Mungkin teman-teman banyak yang mengikuti kasus-kasusnya. Kalau saya tuh yang paling
sebenarnya yang mudah untuk diselesaikan itu contohnya yang geprek bensu itu ya, ada ayam, geprek bensu sama geprek bensu. Nah, sebenarnya kan kalau ada hak ciptanya itu sebenarnya lebih mudah. Siapa duluan nih? Ya. Karena hak cipta itu bisa macam-macam ya teman-teman. Ada logo, warna, ada juga nama ya yang jelas, ada juga desain. Nah itu macam-macam. Macam-macam hak cipta itu, nah, seandainya pada saat itu punya hak ciptanya gitu ya, punya hak ciptanya misalnya desain gambar ayam misalnya dan desain nama misalnya itu punya siapa, atas nama siapa, nah itu pasti jelas siapa yang salah, siapa yang betul. Maka sangat penting hak cipta. Tetapi kalau teman-teman biasanya berangkat dari katakanlah startup baru memulai yang belum ada dana untuk memunculkan hak cipta, maka teman-teman bisa membuat namanya historical gitu atau catatan sejarah bagaimana prosesnya atau filosofinya. Makanya kenapa di perusahaan-perusahaan besar itu mereka berani membayar miliaran untuk sebuah desain logo. Karena di situ ada ceritanya ya, ada sejarahnya sehingga ketika ada yang meniru mereka bisa membuktikan walaupun hak ciptanya belum punya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman dengan hak cipta gitu ya. Karena itu sangat penting. Nah, contohnya kalau teman-teman mungkin pernah nonton film tentang McD ya. McD itu sebenarnya yang punya dulu 2 orang gitu ya. Satu toko aja kayak toko bukan toko ya, kedai geprek gitulah, kedai geprek 2 orang gitu kan. Namanya McDonald gitu. Terus datanglah seorang yang pinter, cerdas, potensial gitu kan. Dia menawarkan sebuah franchise dengan kita menerbitkan hak cipta lalu kita bikin franchise gitu. Tapi ditolak gitu kan, kamu siapa gitu, kenal juga enggak, baru kenal berapa hari dan lain sebagainya. Nah, karena mereka tidak punya hak cipta, maka itu bisa kita klaim. Karena membuat hak cipta itu sebenarnya tidak, menurut saya ya, menurut pengalaman saya tidak sesulit yang dibayangkan. Yang penting kita bisa menjelaskan keunggulan dan perbedaan dibandingkan yang lain. Dan itu bisa terbukti tidak ada yang nyamain, nah misalnya kayak gitu. Tidak terdaftar di hak cipta ya pastinya. Nah itu bisa gitu ya. Nah jadi hati-hati teman-teman. Apalagi kalau punya perusahaan dengan pendapatan yang tinggi, penjualan yang tinggi, brand yang terkenal, brand yang besar. Nah itu hati-hati. Maka sangat penting menyiapkan dana untuk pembuatan hak cipta. Walaupun teman-teman katakanlah belum yang besar kayak APT atau sampai TBK, tapi dengan kepemilikan hak cipta teman-teman lebih aman. Teman-teman bisa lebih dipercaya oleh mitra gitu ya. Tidak hanya punya hak cipta, tapi teman-teman juga punya surat izin usaha. Nah itu sangat penting. Nah kayak di kegiatan perusahaannya ekspor impor ya teman-teman, itu pasti perusahaan eksportir dari Indonesia misalnya, itu pasti dimintain kayak kartu anggota ya atau lisensi eksportir. Minimal 1 orang biasanya. Jadi di perusahaan itu harus punya lisensi eksportir. Itu makanya teman-teman misalnya nih ikut sertifikasi gitu, nah itu baca kelebihan yang didapat. Misalnya teman-teman punya lisensi resmi, nah itu memang bisa dipakai. Teman-teman misalnya mendaftar sebagai trainer, teman-teman mendaftar sebagai misalnya lisensi ketenagakerjaan, nah itu teman-teman bisa meningkatkan potensi diri. Contohnya, kalau teman-teman misalnya di pemasaran tuh ada sertifikasi soal digital content atau bisnis analis ya. Nah itu teman-teman nanti bisa buka atau bisa menyediakan jasa untuk analisa bisnis. Nah, ada yang mau buka, mau ngembangin, atau teman-teman bisa dibilang nanti mau jadi konsultan gitu ya, membuka perusahaan konsultan sendiri atau masuk dalam perusahaan. Dan itu bisa dipertimbangkan karena teman-teman namanya ikut sertifikasi berarti teman-teman punya license, punya lisensi. Nah, itu teman-teman bisa menjadi daya saing. Kalau di perusahaannya teman-teman sendiri, teman-teman bisa menggunakan license tersebut untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak strategis atau untuk ikut tender, ikut lelang, itu bisa menjadi lebih diutamakan gitu ya, karena teman-teman bisa dibilang track record-nya terpercaya selain dari jumlah transaksi atau mitra yang dimiliki. Nah, begitu biasanya teman-teman untuk market leader ya menghindari atau bukan menghindari ya,
mengalahkan pesaingnya itu caranya gitu. Meningkatkan kompetensi di segala lini ya, tidak hanya produknya tapi juga instrumen-instrumen yang lain yang ada di perusahaan. Tidak hanya dari teknologinya, terus habis itu tidak hanya dari fasilitasnya tapi juga SDM-nya. Itu atau fitur-fitur konten-konten pemasarannya mereka itu juga beda dari yang lain. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif strategi untuk tetap bertahan menjadi market leader. Itu. Thank you kelompok 5 ya sudah memberikan bahan cerita yang menarik untuk siang hari ini. Pekan depan kelompok 6. Nah, nanti perwakilan dari kelompok 5 silahkan hubungi saya untuk diberi nilai presentasinya. Oke, mungkin ada lagi itu yang mau mengajukan pertanyaan? Sebenarnya tidak ada ya. Oke, silakan kelompok 5 boleh ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.